Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Ibu Mintarsih dan juga Ibu Vina yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dan juga teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan menampilkan hasil diskusi tentang pendidikan dan juga perubahan sosial. Lalu kelompok kami yang beranggotakan yaitu Andika Safani Syahdan dengan NIM 710 142 1020. Lalu ada Sasa Dela Siva Rokayana dengan NIM 710 142 1052 dan juga Risna Iftahur Rohmah dengan NIM 710 142 1057 dan juga Syarul Isma Febrian dengan NIM 710 142 1058. Lalu ada Anasya Bania Mu'alifatus Soha dengan NIM 710 142 1063 dan juga yang terakhir yaitu Melanie Octavia dengan NIM 710 142 1065. Lalu di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya persilakan. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Undang-Undang Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan dilaksanakan melalui 3 jalur. Yang pertama yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, melalui pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah lanjutan, hingga perguruan tinggi. Yang kedua yaitu pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah pendidikan yang dilaksanakan di luar sekolah atau yang berada di lingkungan masyarakat, seperti kursus, lembaga bimbingan belajar, serta balai latihan kerja. Dan yang terakhir yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang dilakukan dalam ruang lingkup keluarga. Contohnya seperti seorang ibu yang mengajarkan anaknya untuk berlaku sopan, seorang ayah yang mendidik anaknya untuk bertanggung jawab, serta kakek yang menasihati cucunya agar berlaku adil. Pengertian perubahan sosial. Menurut Ari H. Gunawan, perubahan sosial adalah suatu perubahan dari kondisi tertentu dalam masyarakat. Konsep perubahan sosial akan sangat penting digunakan untuk melihat berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya mengenai aksi interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama yaitu perubahan sosial secara lambat. Perubahan sosial secara lambat yaitu perubahan evolusi terjadi dalam waktu yang lama secara perlahan dan bertahap dan melalui proses evolusi. Contohnya yaitu perubahan alat komunikasi maupun sistem transportasi. Yang kedua yaitu perubahan sosial secara cepat. Perubahan sosial ini merupakan kebalikan dari perubahan evolusioner. Contohnya yaitu peristiwa terjadinya revolusi industri di Inggris, di mana terjadi pada tahap produksi yang awalnya tanpa mesin, kemudian berubah menjadi tahap produksi menggunakan mesin. Yang ketiga yaitu perubahan sosial kecil. Perubahan sosial kecil merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat karena tidak berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan dan lembaga kemasyarakatan. Yang keempat yaitu perubahan sosial besar. Perubahan sosial besar yaitu perubahan yang dapat membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan serta menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan seperti yang terjadi pada masyarakat yang mengalami proses modernisasi sampai industrialisasi. Yang kelima yaitu perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan ini yaitu perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Yang keenam yaitu perubahan sosial yang tidak direncanakan.
Perubahan ini adalah perubahan yang berlangsung tanpa direncanakan atau dikehendaki oleh masyarakat dan di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Baiklah, yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Yang pertama adalah bertambahnya ataupun berkurangnya suatu penduduk. Bertambahnya penduduk yang sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur kemasyarakatan, terutama yang menyangkut tentang lembaga-lembaga kemasyarakatan. Selanjutnya ada terjadinya penemuan-penemuan baru, suatu proses sosial kebudayaan yang besar, tetapi yang terjadi dalam jangka waktu yang tidak lama ataupun disebut dengan inovasi. Selanjutnya juga ada pertentangan. Pertentangan dalam masyarakat mungkin pola menjadi sebab pada terjadinya perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan. Pertentangan tersebut mungkin terjadi antara orang perorangan dengan kelompoknya ataupun pertentangan antar kelompok. Selanjutnya terjadinya pemberontakan ataupun revolusi dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Kita ambil contoh revolusi yang terjadi pada bulan Oktober tahun 1917 di Rusia yang menyebabkan yang dimana terjadinya perubahan besar negara tersebut mula-mula mempunyai bentuk kerajaan yang absolut, berubah menjadi diktator proletar yang didasarkan pada doktrin Marxisme. Segenap lembaga-lembaga yang masyarakat mulai dari bentuk negara sampai keluarga mengalami perubahan-perubahan yang besar. Seperti itu. Pendidikan dalam perspektif perubahan sosial. Pendidikan dalam perspektif perubahan sosial yaitu pendidikan sebagai suatu proses yang mengubah perilaku individu dalam konteks teori perubahan sosial akan mempunyai dampak terjadinya perubahan, baik pada tingkat individu sebagai agen maupun tingkat kelembagaan yang mampu mengubah struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, faktor terjadinya tuntutan penerapan desentralisasi pendidikan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memegang peranan penting karena daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut Prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat beberapa faktor keterjadinya tuntutan penerapan desentralisasi pendidikan. Antara lain, yang pertama, tuntutan orang tua, kelompok masyarakat, para legislator, bisnis, dan perhimpunan guru untuk turut serta mengontrol sekolah dan penilaian pendidikan. Yang kedua, adanya anggapan bahwa struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi siswa. Yang ketiga, ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespon secara efektif kebutuhan sekolah setempat dan masyarakat yang beragam. Yang keempat, penampilan fisik sekolah dinilai tidak memenuhi tuntutan baru dari masyarakat. Yang kelima, tumbuhnya persaingan dalam memperoleh bantuan pendanaan dari privatisasi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari diskusi ini ialah pendidikan adalah usaha dasar dan juga terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan juga proses agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengenalan diri dan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan juga masyarakat, sehingga mampu memengaruhi perubahan sosial menuju masyarakat masa depan. Dengan ini diharapkan mampu menghasilkan manusia yang dapat menguasai diri dan juga menghadapi masa era globalisasi. Masa semacam ini kita harus taklukkan dengan pengetahuan dan juga melek teknologi. Supaya dapat bersaing dengan negara lain, upaya untuk mengantisipasinya adalah dengan cara mengembangkan sarana pendidikan itu sebagai generasi penerus bangsa. Dan juga kita harus siap dengan hal-hal baru yang bukan sebagai tenaga yang siap pakai untuk kepentingan industri. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan juga apabila ada kekeliruan, kami juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.